Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia, NIM 2017-121084, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjabarkan hasil dari makalah kajian teori dalam mata kuliah Seminar Matematika dengan dosen pengampu Dr. Miss Dalina, Magister Pendidikan. Adapun judul dari kajian teori saya yaitu melatih kemampuan berpikir kritis dengan pendekatan pendidikan matematika realistis Indonesia atau PMRI pada materi geometri. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu pembelajaran matematika memiliki peranan untuk membantu siswa membuat keputusan dan kesimpulan atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efisien, dan efektif agar sanggup menghadapi tantangan di dunia yang selalu berkembang. Dalam Somakin 2011. Selanjutnya dalam pembelajaran matematika, pengembangan berpikir kritis terjadi jika peserta didik diajak untuk berpikir atau membangun pemahaman konsep materi pelajaran yang sedang dipelajari. Adapun tujuan utama dari sekolah yaitu meningkatkan keterampilan atau kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, membuat keputusan rasional tentang apa yang diperbuat atas apa yang diyakini, seperti yang dinyatakan Ennis tahun 1998 dan Hitchcock tahun 1983 dalam Nur 2018-61. Selain itu, Ennis menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan esensial yang harus dimiliki peserta didik, baik dalam penyelesaian masalah ataupun mengambil keputusan dengan baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu kajian pustaka. Menurut Richard Paul dan Linda Elder, kemampuan berpikir kritis dapat dipilah menjadi 8 fungsi di mana masing-masing fungsi mewakili bagian penting dari kualitas berpikir dan hasilnya secara menyeluruh, yaitu yang pertama question at issue atau mempertanyakan masalah, purpose tujuan, information konsep, selanjutnya asumsi, yang keenam sudut pandang, interpretasi dan menarik kesimpulan, serta yang terakhir implikasi dan akibat-akibat. PMRI itu sendiri dapat diartikan sebagai cara mengajar dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelidiki dan memahami konsep matematika melalui suatu masalah dalam situasi yang nyata. Selanjutnya juga berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Adapun berpikir kritis merupakan suatu cara berpikir yang menguji, menghubungkan dan mengevaluasi semua aspek dari suatu masalah. Berpikir kritis dapat dilatihkan dalam proses pembelajaran dengan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Melatih berpikir kritis dapat dilakukan dengan cara mempertanyakan apa yang dilihat dan didengar. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Belajar dalam konteks geometri menurut teori Van Hill melalui 5 tahap perkembangan berpikir yang mencirikan kualitas pemahaman, yaitu yang pertama tahap visualisasi, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap deduksi informal, yang keempat tahap deduksi, dan kelima tahap rigor. Di sini pada anak SMP biasanya menggunakan tahap yang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya prinsip-prinsip PMRI, yaitu yang pertama adanya konteks yang berkaitan dengan matematika atau using context, yang kedua adanya beberapa model atau using model, dan yang ketiga adanya kontribusi atau hasil kerja siswa atau students production. Yang keempat, siswa diberikan suatu kebebasan untuk bicara, berpendapat, dan diskusi dalam menyelesaikan soal
Yang kelima, ada keterkaitan antara suatu konsep dengan konsep lainnya dalam permasalahan tersebut seperti pecahan, pengurangan, pertambahan, perkalian, pembagian, serta terdapat juga kaitan dengan konsep geometri. Yang selanjutnya, materi ajar pada materi geometri dengan menggunakan pendekatan PMRI ada 2 soal pada barisan aritmatika 10, 13, 16, 19 sampai 10, 13 dan 16 merupakan suku ke-1, ke-2 dan ke-3. Angka 10, 13, 16 itu merupakan suku ke-1, ke-2 dan ke-3 pada barisan aritmatika. Begitu seterusnya dengan notasi U1, U2, U3, bentuk umumnya adalah UN. Yang kedua, rumus umum suku KN suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut yaitu siswa dapat menemukan sendiri dan menerapkan rumus umum suku KN. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum tahun 2016, berdasarkan pengolahan dan pengujian data, diperoleh hasil bahwa kemampuan penalaran kritis kelompok pembelajaran pendekatan matematika lebih baik daripada kelompok pembelajaran secara konvensional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kajian teori yaitu PMRI merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada kehidupan nyata yang berhubungan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana dunia nyata digunakan sebagai titik awal untuk pengembangan ide dan konsep matematika, sehingga siswa dapat terlibat dalam proses belajar. Yang selanjutnya, implementasi dari PMRI di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu inovasi pendidikan yang memiliki karakteristik menggunakan konteks dunia nyata. Oleh karena itu, pendekatan PMRI sangat tepat digunakan untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dalam materi geometri. Demikianlah hasil dari kajian teori saya dalam mata kuliah seminar matematika. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.